Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Cahaya hitam yang beredar di tubuh Chu Xingyun menjadi lebih dan lebih intens, dan kekuatan surga dan bumi tetap ada di sekitarnya, dan napasnya kuat, yang secara langsung menekan Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Yin dan yang 4 kali lipat. Setelah melihat ini, ekspresi Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan kagum, dan mata mereka yang tumpul tiba-tiba menatap Chu Xingyun. Di dunia rahasia bintang kuno, mereka berdua memiliki beberapa petualangan, dan Si Wei menerobos Yin dan yang ganda dalam satu gerakan, mengalahkan semua setan jenius, dan setelah kembali ke gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao, mereka menelan banyak makhluk abadi dan dipaksa untuk berkultivasi. Dibesarkan menjadi 3 Yin dan Yang. Kecepatan kultivasi ini sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, latihan kultivasi Chu Xingyun sebenarnya telah mencapai 4 tingkat Yin dan Yang, dan napasnya kuat. Kekuatan dunia melonjak beberapa kali. Selama lebih dari 20 hari, Chu Xingyun telah mengabdikan dirinya pada perpaduan pedang roh bela diri dan prototipe roh pedang, dan kemudian meringkas esensi perangkat keras yang tak ada habisnya, dan akhirnya mengatur burung hantu hitam yang menyempurnakan susunan besar, menempa 30.000 darah hitam dalam satu gerakan. Pedang, semua ini adalah untuk berlatih spiritual, tetapi juga untuk menumbuhkan pikiran. Manfaat bagi Chu Xingyun sangat besar, dan secara alami menerobos 4 kali lipat Yin dan Yang. Memanggil, tubuh Chu Xingyun menghampiri keduanya dalam sekejap mata, dan pedang lubang hitam melambai, dan segera membuat Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao merasa seperti mereka berada di ruang gelap. Cahaya hitam tidak ada habisnya, setiap sinar sangat berat, sombong, penuh dengan kekuatan destruktif, sepenuhnya di luar levelnya saat ini, rambutnya berdiri tegak. Menembak bersama, pedang ini terlalu dekat untuk dihindari. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan saling melirik. Kekuatan surga dan bumi pada tubuh mereka memuntahkan dan mereka menghantam pedang lubang hitam. Namun, dalam sekejap kontak antara keduanya, Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan hanya merasakan roh laut bergetar, dan kemudian kekuatan langit dan bumi mereka dihancurkan hidup-hidup dan menghilang dalam kekosongan ini. Ning, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao minum lagi. Tubuh mereka dibungkus dengan kekuatan surga dan bumi. Semua kekuatan spiritual dicurahkan, dan nafas teror turun. Begitu banyak orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tempat itu muncul di tanah. Jalan retak tidak ada dasar. Tapi serangan sombong seperti itu masih tidak bisa menghentikan pedang Chu Xingyun. Kerumunan melihat bahwa kekuatan langit dan bumi hancur. Chu Xingyun menekan lubang hitam dengan acuh tak acuh, menekan Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao, sehingga keduanya merasa putus asa, dan bahkan merasakan kedatangan kematian. Tampaknya dikikis oleh Jiang Wang, dan akan musnah kapan saja, di mana saja. Kedua tubuh itu gemetar ganas, dan warna putus asa di wajah mereka terpantul di mata semua orang, begitu jernihnya, mengguncang pikiran mereka. Tianjiao. Pada saat ini, Gu Xuanfeng menemukan dilema Gu Tianjiao. Begitu suara itu jatuh, dia menembak dengan tangan besar, dan terbang keluar tubuh seorang budak pedang lubang hitam. Kemudian dia membanting jam kuno Seng Xiao dari tangannya. Lonceng kuno cemas dan bergema ke langit dan bumi. Setiap suara berubah menjadi sinar kekuatan pengasingan harus menghentikan Chu Xingyun. Tetapi pada saat ini, guntur meledak keras menghalangi lonceng kuno Seng Xiao. Sosok Lin Tianchong perlahan-lahan muncul. Seluruh tubuhnya penuh dengan guntur, Suantian Lei Ying Wuling mekar, dan sepasang sayap guntur menyebar, yang tidak hanya menghalangi Gu Xuanfeng, tetapi juga memblokir Lin Yuanli. Masalah junior, mengapa kalian berdua dicampur? Lin Tianchong tersenyum dingin. Pada saat ini, dua budak pedang Nirvana jatuh di sampingnya, dan tekanan udara Nirvana memaksa langit, sehingga Gu Xuanfeng dan Lin Yuan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Pada saat ini, kekosongan di tengah lembah melambangkan pedang hitam yang jatuh dari lubang hitam yang tak tertandingi. Cahaya hitam bercampur dengan kekuatan kehancuran, secara langsung meledak tubuh Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao menjadi kehampaan, dan menghilang ke bidang penglihatan seperti ini. Saat tubuh Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao meledak, hati orang-orang di bawahnya bergetar. Di depannya, pria muda berkulit hitam muncul di Yan Xiangguan dengan sikap cik dan tidak terkendali, dan dia menggunakan 30.000 senjata pedangnya untuk membalikkan pertempuran dengan paksa. Sekarang, dia juga membunuh Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao di depan umum. Dengan hanya pedang, mereka membunuh 2 orang. Selain itu, mereka samar-samar merasa bahwa pedang barusan sangat umum dan tidak melakukan yang terbaik. Ini berarti bahwa praktik budidaya Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao, meskipun hanya sedikit berbeda, tidak pada tingkat yang sama. Ini bukan karena Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao terlalu lemah, tetapi bahwa Chu Xingyun terlalu kuat. Di bawah Nirvana, tak terkalahkan, tidak ada yang bisa tak terkalahkan.
Tidak, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli melihat adegan ini, dan jika wajah mereka malu, kekuatan surga dan bumi melonjak di tubuh mereka, secara paksa melawan petir yang menghancurkan dunia Tian Tiancong, tetapi mereka hanya ingin bergerak, dan bubuk yang ditunggangi langit disapu angin. Seolah-olah dari awal hingga akhir, di sini, tidak ada Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Chu Xingyun menatap dua orang yang berwajah bodoh itu, dan berkata dengan tenang, banyak tindakan ketidakbenaran akan bunuh diri. Karena mereka berdua ingin membantai kota, mereka telah ditinggalkan oleh langit dan bumi. Nasib hari ini dalam kegelapan. Itu sudah kiamat, dan segera, Anda juga akan mengikuti jejak dunia dan menderita hukuman yang kejam. Karena ambisi ambisius kedua pria ini, lebih dari 100.000 tentara tewas di kota, lebih dari 400.000 orang dibantai, dan 200.000 penjaga bintang kota dan tentara terlarang dikuburkan di medan perang berdarah. Semua keberuntungan pada mereka telah dirampas langit dan bumi, Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao harus dikutuk, 3,6 juta tentara sengit harus dikutuk, dan Gu Xuanfeng serta Lin Yuanli harus dikutuk. Chu Xingyun menatap dingin ke medan perang yang kacau. Pola pedang hitam di dahinya dengan panik menggeliat. Dalam benaknya, 500.000 orang yang dibantai di kota Yanxiang melayang, memikirkan ratusan ribu pertempuran yang mati. Wan Xixi ingat Luolan yang pergi mati di pavilion untuk melindungi orang-orang. Pada saat ini, dia berpegang teguh pada surga dan bumi, berjalan untuk dunia. Dalam pertempuran ini, tanpa ampun, semua orang harus mati. Di lembah, suara Chang Xiao masih ada. Sekelompok tentara telah terbunuh oleh para prajurit, darah merah dan pedang berwarna darah terjalin, sebelum tentara yang tak terhitung jumlahnya bereaksi, mereka memotong leher mereka, dan mereka membayar harga yang menyakitkan untuk kejahatan pembantaian. Jumlah prajurit sangat besar, 3 juta, mereka menghadapi pembantaian berdarah sekelompok tentara, mereka juga mengilhami keliaran di kedalaman tubuh, mereka bergegas dan melambaikan pedang panjang dan perisai berat mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menarik bantal. Di bawah pemusnahan yang hampir gila ini, beberapa tentara, bahkan yang memegang pedang hitam dengan cahaya darah, sulit untuk tidak terluka dan harus diseret sampai mati, tetapi setiap kali seorang prajurit meninggal, pedang hitam dengan cahaya darah akan berjalan meluncur langit dan jatuh kembali ke tangan prajurit lain. Jian Wei masih ada di sana, bahkan lebih arogan. Pada saat yang sama, setelah istirahat sejenak, Wu Jingsui dan San Qianjing Tianjun juga melangkah keluar dari gerbang. Mengaum, seekor naga-naga bernada tinggi meraung, dan di kubah langit, naga jahat sepanjang 1 kilometer muncul lagi, dan tubuh naga itu gelap, semuanya dengan napas yang mengerikan, menyapu dan mematikan minggu darah Wu Jing, membiarkan napasnya bergulung, tombak berbisik di angin. Membunuh. Wu Jingsui tidak banyak bicara, hanya meludahkan kata sederhana. Segerak kucing jahat yang sangat jahat menukik turun dari ketinggian, cakar naga melambai, ekor naga bergoyang, dan ke mata, langit menyapu langit, dan Long Wei mengamuk langit, sehingga para prajurit yang berada di ambang kehancuran mengirimkan lebih banyak ratapan suara. Sekelompok jenderal, seperti darah cahaya, seperti pedang pembantaian berdarah, sementara Wu Jingsui dan 3.000 Jing Jingjun adalah penjelmaan dari roh-roh jahat bergegas untuk membunuh pemimpin. Keduanya, satu dari darah merah dan yang lain dari hitam ungu, bergegas satu sama lain di lembah, seolah-olah berpegang pada langit dan bumi, terus-menerus memanen kekuatan prajurit-prajurit ganas ini. Pada saat ini, 3 juta tentara tewas, dan 1 juta tewas. Jutaan tentara elit dibantai, sekelompok orang kuat Yin dan yang jatuh ke pertempuran sengit, dan orang tua serta ahli warisnya tewas di tempat. Berita buruk yang tiba-tiba ini tercetak dalam-dalam di mata Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, membuat mata keduanya benar-benar kosong, merasa bahwa langit dan bumi berputar dengan liar pada saat ini, dan hampir runtuh ke tanah. Luo Yun, Lin Yuanli berteriak. Dia menatap Chu Xingyun dengan wajah, seperti binatang buas. Dia berharap Chu Xingyun akan ditelan di tempat untuk melampiaskan kebenciannya. Pada awalnya, semuanya berada di bawah kendali mereka, tetapi karena Chu Xingyun muncul, semuanya berubah dan situasinya berbalik secara instan, hampir memaksa mereka ke jalan buntu. Medan perang itu kejam. Ketika Anda membantai orang-orang di kota Yanxiang, bagaimana Anda bisa mempertimbangkan perasaan mereka? Pada saat ini, suara Lin Tianchong terdengar dingin. Petir melintas, Lin Tianchong muncul di samping Chu Xingyun. Dia menatap mereka berdua dengan tatapan mencibir. Busur kilat meledak dan napasnya megah, menahan momentum mereka dengan paksa. Untuk Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, Lin Tianchong tidak menunjukkan belas kasihan. Seperti yang dia katakan, medan perang sudah kejam. Kedua belah pihak akan bertarung di Yanxiangguan, dan akan ada kemenangan dan kekalahan, dan akan ada hidup dan mati. Jika mereka kalah, orang-orang yang akan dibantai adalah mereka. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah kudeta. Ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Menilai dari situasi saat ini, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menyerah. Menyerah. Jangan bersikeras. Lin Tianchong berbicara lagi. Dia menyapu lembah di bawah matanya. Para prajurit memegang pedang darah hitam muda, semakin banyak pembunuhan, semakin banyak momentum itu megah, dan dia akan membunuh lembah dan menerkam tentara di luar lembah.
Alasan mengapa Daluo Golden Gate dan Seng Xiao Hall berani mengambil tindakan adalah mengandalkan kepemilikan 3,6 juta tentara sekarang, keuntungan ini akan segera menghilang, dan akan berubah menjadi kerugian, sedang dalam kesulitan. Itu tidak jelas. Gu Xuanfeng tiba-tiba mendongak memandang Lin Tianchong dan Chu Xingyun, dan kemudian melirik kedua budak pedang Nirvana, mulutnya menyeringai semakin dan semakin, sepertinya menjadi sedikit gila. Lin Yuanli juga menenggelamkan matanya. Dia dan Gu Xuanfeng saling melirik, dan keduanya terbang, berdiri di langit. Saya melihat bahwa mereka mengulurkan tangan kanan mereka pada saat yang sama, dan cahaya yang bersinar muncul di telapak tangan mereka. Jam kuno Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng, yang memancarkan penampilan kekaisaran yang lemah, muncul di sana. Kebingungan. Apakah kamu ingin melawan? Lin Tian menggelengkan kepalanya, matanya menyinari Leng Mang. Baik praktik kultivasi Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng telah mencapai tingkat nirvana kesengsaraan. Bahkan jika ada dua perangkat kerajaan rendah yang hebat, sulit untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, selain dia, ada dua budak pedang Nirvana di sisi ini, berkelahi paksaan juga tidak bisa diremehkan. Chu Xingyun juga menatap keduanya dalam kekosongan, dan tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, tetapi melihat Lin Yuanli dan tangan kiri Gu Xuanfeng, dua kemuliaan yang mempesona muncul. Kecemerlangan ini, yang satu kaya dan kekuningan, dan yang lain mendominasi Jinyao. Kekuatannya seperti akhir yang tak berujung. Begitu muncul, ia segera mengembun dua pusaran kekuatan, yang benar-benar hilang ke dalam jam kuno Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng. Itu benar-benar Suanjing dari Tuyuan dan Suanjing dari Jinyuan. Chu Xingyun sedikit menyipitkan matanya dan bergumam. 7 Suanjing asli yang dimiliki oleh gerbang abadi Xinchen tersebar di seluruh gurun utara, dan dianggap sebagai harta oleh 6 gerbang besar. Masing-masing Suanjing asli memiliki jejak kekuatan asli dan kekuatan tanpa akhir. Kuil Seng Xiao memiliki sumber bumi Suanjing, dan tebalnya tebal, sedangkan gerbang emas Daluo memiliki Jinyuan Suanjing, yang kuat dan sombong, dan dapat beresonansi dengan jam kuno Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng, sehingga dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan sumber aslinya. Pusaran dua kekuatan tiba-tiba menghilang, saat melihat mata, nafas lonceng kuno Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng tiba-tiba berubah dan menjadi jauh lebih sombong. Selain itu, nafas Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli tampaknya telah bergabung ke dalam dua kaisar dengan sumber asli Suanjing, dan tidak lagi saling membedakan. Selama kalian semua terbunuh, aku ingin melihat peran apa yang bisa dimainkan oleh kelompok prajurit pembunuh mata merah ini. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli keduanya mengucapkan pada saat yang sama, membakar dengan kemarahan yang ganas di mata mereka, dan kekuatan spiritual meledak dalam sekejap. Bergemuruh, suara keras yang luar biasa keluar, dan dunia terkejut. Setelah tubuh Gu Xuanfeng, sebuah jam kuno yang sangat besar muncul. Dalam sekejap dunia ditekan, tidak ada angin, tidak ada suara, dipadatkan hingga ekstrim. Arogansi. Lin Tianchong mendengus dingin, melangkah keluar, guntur langit mengembun ke dalam tubuhnya, berubah menjadi sayap guru guntur, elang guntur berteriak, dewa petir putih susu menyapu dunia, merobek langit, dan langsung datang ke depan jam kuno yang besar. Buka aku, teriak Lin Tianchong, tangannya mencakar, dan tiba-tiba dia menstimulasi bayangan Suantian Leiying, dan membombardir jam kuno yang besar itu dengan keras. Pasukan teroris meledak dan seluruh jam kuno mulai bergetar liar. Serangkaian retakan muncul, tetapi mereka tidak pecah karena ini, dan mereka masih memancarkan kekuatan represi. Setelah melihat ini, ekspresi Lin Tianchong tertegun. Kekuatan defensif bel kuno Seng Xiao menjadi begitu luar biasa sehingga ia mampu memblokir pukulannya. Pada saat ini, suara nyanyian pedang datang dari kekosongan, dan Lin Tianchong tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat roh pedang seperti gunung muncul di langit kubah. Jiwa pedang melepaskan tenda emas, dan akhirnya berubah menjadi pedang kuno kepunahan. Hentikan itu, Lin Tian mengertakkan giginya, dan ribuan kilat pecah di tubuhnya. Seluruh tubuh melompat dengan busur petir horizontal yang kuat berkedip disapu, dan Leiying muncul sekaligus, secara ajaib menghindari pisau. Ini adalah pisau tirani, kata Lin Tian dengan rasa takut yang tersisa. Kekuatan pedang Luo Sengguo juga menjadi lebih kuat. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, pisau ini hanya cukup untuk membuatnya terluka parah. Memikirkan hal ini, dia secara tidak sadar menatap Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli, tetapi dia melihat bahwa Lin Yuanli dikelilingi oleh pasukan teror, merobek-robek langit, dan masih memegang Luo Sengguo di tangannya, tiba-tiba bergerak-gerak memutar baling-baling. Jangan katakan, tatapan Lin Tianchong tiba-tiba bergetar. Dia melihat ke belakang, dan dia melihat bahwa kengerian teror juga telah terbalik, menembus langit, dan memusnahkan semua awan dan kabut, menggunakan sudut yang sangat aneh dan rumit untuk membunuh seorang budak pedang Nirvana menuju bagian belakang. Nirvana Sword Slave tidak memiliki pikiran yang bijaksana. Dia menghadapi pedang yang ditakuti yang tiba-tiba terbunuh, dan segera mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Namun, di bawah pedang itu, cahaya pedang semuanya hancur, dan mandrel emas yang cerah mekar, mengambil seluruh tubuhnya. Tembus hingga benar-benar terendam.
Suara keras meledak. Pisau itu jatuh ke tanah, memotong di gunung-gunung yang bergulir, dan merobek tanda yang dalam ke gunung, dan di bagian bawah tanda yang dalam, budak pedang Nirvana terbaring di sana, tubuhnya terbelah dua, tidak tahan, apalagi memadatkan kekuatan spiritual. Apakah Anda berpikir bahwa apa yang saya katakan adalah sombong? Lin Yuanli tersenyum dingin dan memutar pergelangan tangannya. Rumah pedang yang sombong milik pedang kuno Luo Seng perlahan-lahan menyebar, tetapi jiwa pedang Luo besar di kehampaan masih ada, menindas sebuah dunia. Kerumunan di pintu melihat ini, dan tidak ada sukacita di wajahnya, dan dia menjadi lebih bermartabat. Segalanya berubah terlalu cepat. Mereka tidak menyangka bahwa dengan bantuan kekuatan Tuyuan Xuanjing dan Jinyuan Xuanjing, keduanya akan memiliki lompatan kekuatan, satu bertahan dan yang lainnya menyerang. Melihat pemandangan ini, para prajurit elit di lembah tidak bisa membantu tetapi keluar dari tentara, dan mereka semua berteriak dan bergegas menuju para jenderal. Medan perang benar-benar kacau, dan kecepatan kematian dan cedera meningkat. Tidak jauh, mata Lin Tianchong rendah dan dia merasakan sedikit tekanan. Dia melihat kembali ke arah Chu Xingyun, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun menatap jam kuno Seng Xiao dan Luo Seng Guo, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran. Di antara mereka, budak pedang Nirvana terputus dengan pisau, Chu Xingyun tidak akan merasa malu. Tidak ada alasan lain, budak pedang Nirvana bukanlah makhluk, tetapi terbuat dari pedang lubang hitam. Selama roh budak pedang tidak tersebar dan sumber daya pelatihan yang cukup diberikan, mereka dapat mengembun lagi. Chu Xingyun terkejut bahwa gerbang emas dan aula Seng Xiao di Great Luo tidak menggunakan kekuatan kedua Xuanjings untuk menempa senjata kerajaan baru, tetapi mengintegrasikan kedua Xuanjings ke dalam pedang kuno Luo Sheng dan Seng Xiao kuno Zong, dengan demikian mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Tidak heran kedua orang ini begitu penuh percaya diri, ini harusnya menjadi kartu terkuat mereka. Chu Xingyun diam-diam berkata dalam hatinya, pada saat ini, pedang kuno Luo Seng dan jam kuno Shen Xiao setara dengan peralatan kerajaan kelas menengah, dan kemudian oleh Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng berada dalam kendali sempurna, dan kekuatannya memang luar biasa. Sisi Anda memiliki total 4 orang kuat Nirvana. Wu Jingsui tersemat oleh situasi perang. 1 orang tewas di tempat. Sekarang hanya ada 2 orang yang tersisa. Bisakah Anda menyerah? Pada saat ini, Gu Xuanfeng mencibir. Saat dia berbicara, Zongsu kuno besar terkondensasi menjadi zat melindunginya dan seluruh tubuh Lin Yuanli, dan Lin Yuanli memeluk tangannya di dadanya, mulutnya sedikit terangkat dengan rasa puas diri yang kuat. Mendengar kata-kata Gu Xuanfeng, Lin Tian memiringkan wajahnya dan baru saja melangkah keluar. Di belakangnya, Chu Xingyun mengambil langkah maju dan menyapa Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng yang sombong dan sombong. Dengan kekuatan kami bertiga, itu cukup untuk membunuhmu. Chu Xingyun mengeluarkan suara acuh tak acuh, suaranya hanya jatuh, dan itu dipadatkan ke ruang pamungkas, dan tiba-tiba sunyi. Hahaha. Sesaat kemudian, ledakan tawa meledak. Jika Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng mendengar lelucon besar, mereka menatap Chu Xingyun dengan sarkasme, mereka pikir mereka memiliki halusinasi pendengaran, Chu Xingyun, mereka ingin membunuh mereka. Mungkin agak meyakinkan dari mulut Lin Tianchong, tapi dari mulutmu, tidak ada yang lain selain lucu dan konyol. Gu Xuanfeng menghina dan suaranya bercampur sarkasme. Luo Yun, jika kamu terburu-buru untuk menemukan kematian, aku bisa memberimu tumpangan pertama. Lin Yuanli juga tertawa. Dia mengencangkan pedang kuno Luo Seng di tangannya. Pernyataan Chu Xingyun juga membuat Lin Tian tertegun. Di bidang penglihatan, Chu Xingyun tidak terganggu oleh kata-kata dari keduanya. Dia menelungkup dan dengan lembut membelai di depan. Aku melihat manik roh seukuran kepalan tangan bayi berbaring diam di telapak tangannya, jernih, napas misterius, diisi dengan segumpal napas ungu, disapu ke dalam kehampaan, dicampur menjadi satu, tampaknya menjadi kemuliaan, menerangi seluruh langit. Ini, manik roh Tiansheng. Semua orang, termasuk Mo Wanggong dan Lin Tianchong, tertegun ketika melihat manik roh misterius ini. Ini luar biasa. Hanya saja mereka sangat memperhatikan bahwa bed roh kudus surgawi tampaknya telah berubah sedikit, dan itu tidak lagi menunjukkan warna putih ubin asli, tetapi ungu pudar, dengan napas yang lebih misterius, seolah-olah tidak pada tempatnya dengan langit dan bumi ini. Roh peri, Ning. Chu Xingyun berdiri di bawah manik-manik roh kudus surgawi, mengucapkan kata-katanya, memegang telapak tangannya dalam genggaman kosong. Hantu besar berdiri di dunia. Hantu ini tinggi, mengenakan satu set baju besi ungu yang tebal, dan setiap baju besi dari baju besi yang berat itu ditutupi dengan teks kuno yang tidak jelas, seperti dewa tertinggi, berdiri di atas langit, tampaknya bisa menimpa. Di atas langit dan bumi, menghadap ke langit Jiuxiao. Roh-roh peri berasal dari manik-manik roh suci surgawi, dan vena roh tingkat kuning dimasukkan ke dalamnya untuk menyingkat satu untaiannya, yang sangat berharga. Ketika mengumpulkan perangkat keras dari dunia, Chu Xingyun juga mencari vena roh. Semua vena roh telah dimasukkan ke dalam manik-manik roh suci surgawi, memungkinkan mereka untuk menelurkan ribuan roh abadi. Pada saat ini, sosok tertinggi terkondensasi oleh roh-roh peri, hingga 3000 kaki, mengenakan baju besi misterius, memaksakan langit, seperti pembangkit tenaga listrik yang benar-benar tiada taranya.
Selain itu, napas misterius yang berasal darinya berada di atas langit dan bumi, dan napas ini, yang pernah dirasakan Chu Xingyun di Sui Luoqiu, adalah atmosfer kerajaan kaisar. Pedang. Chu Xingyun mendengus keras, api lubang hitam terangkat, tubuh tokoh tertinggi menggigil, roh peri bermekaran, terkondensasi menjadi seluruh tubuh pedang peri ungu, pedang itu seperti lubang hitam, tetapi penuh dengan kaisar aura atmosfer. Hanya berdasarkan satu hal, aku ingin mengalahkan kita berdua. Bagaimana bisa ada hal yang konyol di dunia? Gu Xuanfeng mendengus dingin, dia tiba-tiba membuka tangannya, Gu Zongsu datang, menyegel kota ruang, bahkan tidak ada jejak kekuatan spiritual yang bisa lolos. Segera, dia melirik Lin Yuanli segera menyadari bahwa cahaya kebencian di matanya melonjak ke pedang kuno Luo Seng dan memotong langsung ke arah kepala Chu Xingyun. Suara gemuruh pecah, dan pada saat pisau belati meledak Chu Xingyun juga bergerak. Dia berdiri di kekosongan, api lubang hitam bergetar sedikit, tampaknya dengan santai memotong ringan. Dunia sunyi, hanya Jianyin yang menyebar. Di bawah perhatian semua orang, hantu tertinggi mengangkat pedang peri, ujung pedang, dan napas seperti cahaya, perlahan-lahan menyapu saat kekosongan, dan dunia dan bumi benar-benar hancur, dan pecah menjadi perampok yang tak terhitung jumlahnya. Retak, kekuatan apa ini? Melihat ini, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng terkejut. Namun, ketika mereka berbicara, pedang peri telah jatuh menghubungi jiwa pedang Daluo, dan segera memotongnya, dan kemudian melanjutkan, merobek Zongxing kuno, dan akhirnya dengan keras membombardir bel kuno ke Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng. Lonceng kuno Seng Xiao dan pedang kuno Luo Seng mulai bergetar dengan gila. Setiap kali mereka gemetar, kemuliaan tubuh mereka redup, dan mereka membuat suara teredam berturut-turut, seolah-olah mereka memohon belas kasihan, dan mereka sangat takut dengan pedang peri. Adapun Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka merasakan tenggorokan manis di tenggorokan mereka, membuka mulut mereka, dan mengeluarkan panah berdarah panas. Pedang peri itu sombong, benar-benar menekan pedang kuno Luo Seng dan lonceng kuno Seng Xiao. Selama mekar teror, dua kaisar besar benar-benar mengirimkan ratapan, jatuh dari kehampaan dan jatuh ke lembah. Dalam sekejap, gemuruh bergemuruh terdengar, pedang kuno Luo Seng dan lonceng kuno Seng Xiao jatuh ke lembah, dan kekuatan teror yang dimiliki oleh dua hal itu tampaknya di luar kendali, melayang ke segala arah, menutupi setiap bagian lembah. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, semua orang menghentikan gerakan mereka di tangan mereka dan tampak benar-benar tercengang. Pedang kuno Luo Seng dan jam kuno Seng Xiao pada awalnya adalah artefak kerajaan. Kekuatan mereka luar biasa. Setelah mereka diintegrasikan ke dalam Suanjing dari Tuyuan dan Suanjing dari Jinyuan, kekuatan mereka tak terbatas, yang sebanding dengan kerajaan kelas menengah. Kekuatan kedua kaisar di luar kendali dan bergegas pergi seperti air pasang, bagaimana mungkin orang-orang yang hadir melawannya. Bergemuruh. Gelombang ini begitu besar sehingga semua orang tidak tahan dengan ide penghindaran, berdiri dengan mata kosong, matanya memantulkan aura keras, dan bahkan tenggelam. Wu Jingsui berdiri di lembah, dia melihat langsung pada gelombang teror, dan kemudian melirik Yan Xiangguan dan sekelompok tentara, dia mengertakkan gigi dan meremas tombak Fang Tianhua di tangannya. Namun, tepat ketika dia akan menolak, kecemerlangan hijau lembut muncul di hadapannya, berubah menjadi bunga teratai hijau yang lembut, secara paksa menolak gelombang teror. Hah! Darah Wu Jing tiba-tiba membeku, dia menatap King Lian yang indah ini dengan heran, sebenarnya ada rasa keakraban, seolah-olah itu adalah bintang air 9 bintang wuling dari Luolan, sangat hangat dan penuh vitalitas. Tidak hanya dia, tetapi juga pintu yang tertutup, tubuh semua orang juga ditutupi dengan kecemerlangan hijau, King Lian mengkilap melawan gelombang teror, sehingga mereka tidak akan terluka sedikit pun. Tapi di sisi lain, para prajurit elit tidak terlindungi oleh kecemerlangan hijau. Gelombang pasang turun dan mengubur mereka sepenuhnya. Setiap sinar kekuatan merobek daging dan menarik meridian, membuat mereka meratap. Ketika gelombang teror ini menghilang, lembah Nuoda tidak dapat dikenali, ada banyak lubang di tanah dan gunung-gunung, dan ada banyak keretakan di gunung-gunung, di mana-mana, suasana kesedihan dan kehancuran terpancar. Di bawah air pasang, tentara yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi mayat dingin, yang diletakkan rata di lembah dengan ratusan ribu orang, dan mereka yang tidak mati terluka atau pingsan, dan moral mereka benar-benar tertekan. Terlebih lagi, beberapa tentara pingsan di tempat mengangkat kepala, dan membuka pupil mata mereka. Rupanya mereka menyerah, tanpa kata, tanpa kehidupan. Chu Xingyun berdiri di langit, matanya melihat ke bawah, dan segala sesuatu ada di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat manik-manik roh surgawi. Tidak ada jejak roh peri di manik-manik giok bulat, tapi itu berkedip. Setelah sentuhan kecemerlangan hijau, cepat berlalu. Luolan. Chu Xingyun membuka mulutnya sedikit, perlahan memuntahkan kata itu. Lampu hijau yang melindungi kerumunan barusan datang dari Wuling, lili air berbintang 9. Perlu dicatat bahwa manik roh kudus surgawi ini dikandung oleh Luolan siang dan malam. Di bawah akumulasi hari dan malam, sudah ada jejak roh-roh bintang air lili air bintang 9 dalam manik roh kudus surgawi.
Meskipun daging Luolan telah menghilang dan berubah menjadi biji teratai, tetapi hati yang suci ini tidak hilang. Pada saat kritis, itu berubah menjadi ribuan teratai hijau, menghalangi gelombang pasang untuk orang banyak. Saat Chu Xingyun memikirkannya, dua suara memecah langit terdengar, dan di bawah lembah, tanah bergetar tiba-tiba, dan dua sosok canggung menyapu kekosongan, dan nafas sepertinya cukup teratur. Kedua tokoh ini secara alami adalah Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng. Pada saat ini, mereka berdua menatap Chu Xingyun dengan melihat monster itu. Dalam pikiran mereka, mereka bahkan berpikir tentang pedang tadi, dan kejutan di hati mereka tak tercela. Di tangan mereka, Luo Seng Gudao dan Shen Xiao Gu Zong berbaring diam, tetapi cahaya dari dua hal ini menjadi redup, seolah-olah mereka terluka parah, dan tidak lagi mengeluarkan napas. Kata-kata apa yang kalian berdua miliki sekarang? Lin Tian bergegas ke sisi Chu Xingyun, suaranya dingin dan pahit. Pada saat yang sama, dalam kehampaan, suara memecah langit terus berbunyi, seorang budak nirvana lainnya bergegas mendekat 36 budak pedang yin dan yang turun, dan pada saat yang sama, Wu Jingsui dan San Qianjing Tianjun berubah menjadi kejahatan ekstrim. Jiao Jiao, melayang di antara awan tebal. Napas tirani mekar, menekan langit, dan bahkan menekan Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, menyebabkan mereka bergetar hebat, tenggorokan mereka manis, dan hampir meludahkan darah panas lagi. Pada saat ini, ekspresi keduanya sangat jelek. Mereka mengertakkan gigi, melihat sekeliling, dan melihat bahwa di bawah lembah, sekelompok tentara memegang pedang darah hitam muda dan terus bergegas ke kuartet, dengan kejam memanen kehidupan para prajurit elit, dan mereka yin dan yang kuat, mati, terluka, jatuh dalam genangan darah, tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung, sepertinya dia telah menyerah pada hal ini, menunggu kedatangan kematian. Pada saat ini, gerbang emas dan aula longsor ilahi Daluo benar-benar runtuh, tidak peduli pihak mana yang mereka kalahkan sepenuhnya, tidak ada perlawanan sama sekali. Kamu dikalahkan. Chu Xingyun menyingkirkan bed roh suci surgawi, Jian Feng menunjuk dan menatap langsung ke Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli tercekik napas mereka, dan wajah mereka yang berlumuran darah menjadi sangat suram, mata mereka terbuka, gigi perak mereka mengepal, dan mereka dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan yang kuat. Dalam pertempuran ini, mereka menempati sejumlah besar keuntungan, keunggulan kekuatan, dan keunggulan waktu, tetapi ini adalah pertempuran yang tak terkalahkan, tetapi pada akhirnya, mereka benar-benar dikalahkan. Bisakah mereka direkonsiliasi? Ketika suasana begitu bermartabat, Gu Xuanfeng tiba-tiba bertepuk tangan, dan senyum aneh melayang di wajahnya, yang membuat ekspresi kerumunan membeku. Gu Xuanfeng, gila. Tetapi ketika Gu Xuanfeng mengambil langkah maju, dia menyeringai pada Chu Xingyun berulang kali, dan menghela nafas, ya, dalam pertempuran ini, kita berdua telah kalah, dan tidak ada lagi kekuatan untuk melawan, tetapi ini tidak berarti Daluo Golden Gate. He Shen Xiao Dian dikalahkan. Hah? Ketika orang banyak mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kekalahan kedua orang ini tidak berarti kekalahan gerbang emas dan aula Seng Xiao. Di mata keraguan semua orang, Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli mengulurkan tangan kanan mereka, dan di telapak tangan mereka, saya bertanya-tanya kapan token yang gelap dan eksentrik muncul, dan kata leluhur diukir di tengah token. Jenis huruf ini rumit, tidak jelas, dan memancarkan suasana kuno. Tampaknya sudah ada selama ribuan tahun. Setiap goresan memiliki suasana yang mulia dan kuno. Semua orang tahu bahwa 6 kekuatan di Wastelen Utara telah ada selama ribuan tahun dan sudah sangat tua. Dalam ribuan tahun ini, suzerain telah turun dari generasi ke generasi baru telah digantikan dari generasi ke generasi, dan baru dan makmur. Gu Xuanfeng berbicara perlahan, suaranya merdu, sehingga semua orang bisa mendengar dengan jelas. Tiba-tiba, langit dan bumi diam, hanya suaranya berkata, tetapi dunia tidak tahu bahwa leluhur pendiri gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao belum jatuh. Kedua leluhur tua telah memasuki ambang Kaisar Wu, dan langit. Hidup yang sama, dan kedua simbol leluhur ini adalah simbol komunikasi di antara mereka. Hati semua orang bergetar keras, dan mereka dikejutkan oleh kata-kata Gu Xuanfeng. Tidak hanya leluhur pendiri Golden Gate dan kuil Seng Xiao tidak hanya jatuh, tetapi juga memasuki ranah Kaisar Wu. Gu Xuanfeng, pada saat ini, apakah kamu masih berkhayal untuk membuat su misterius? Lin Tianchong mendengus dingin, pikirannya bergerak sedikit, dan cahaya dunia yang menggelegar mekar tiba-tiba, siap untuk menembak kapan saja, membunuh keduanya di tempat. Gu Xuanfeng mendengar kata-kata Lin Tianchong, tidak marah, senyum di wajahnya lebih tebal tetapi matanya menatap Chu Xingyun, dan cahaya ganas dan ganas menyala, sehingga siapapun bisa merasakan kebencian langit. Melihat ini, Chu Xingyun mengencangkan epi lubang hitam dengan erat, matanya semakin dalam. Kaisar-Kaisar Wu yang kuat berdiri di puncak benua, sinar kemauan dapat bertahan di langit, dan pikiran itu mengejutkan, benar-benar melampaui akal sehat dan memiliki umur ribuan tahun, tidak mengherankan. Menilai dari ekspresi Gu Xuanfeng saat ini, apa yang dia katakan sepertinya tidak salah. Bukankah itu misterius, aku akan segera mengenalmu. Lin Yuanli memuntahkan darah, juga menatap Chu Xingyun, menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak ingin mengganggu retret Zongzu karena hal ini.
Tetapi keberadaan Anda terlalu berbahaya. Hari ini, Anda akan tetap mati. Setelah berbicara, Lin Yuanli tertawa keras, dia mengangkat jimat Zongzu tinggi, dan tubuhnya tampak cerah. Pada saat yang sama, Gu Xuanfeng melakukan hal yang sama, mengangkat jimat leluhur-leluhur, langit penuh cahaya, dan ekspresi wajahnya menjadi khusyuk, benar-benar bebas dari yang jelek dan jelek tadi. Para murid tidak berbakti dan gagal membunuh kepala musuh. Zongzu diundang untuk menghancurkan musuh dalam satu gerakan. Suara khusyuk dan hormat meludahkan dari mulut Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli. Roh mereka berdua naik ke langit dan perlahan-lahan mengirim surat Zongzu ke kekosongan. Dalam sekejap, dua simbol leluhur menggigil dan kecemerlangan beredar, seolah-olah mereka benar-benar berkomunikasi. Kerumunan itu panik, dan mereka semua fokus pada leluhur para leluhur. Jika nenek moyang gerbang emas Daluo dan istana Seng Xiao benar-benar tidak jatuh, dan memasuki negara bagian Wuhuang, maka dua tembakan kuat yang tiada taranya, mereka hanya bisa menunggu untuk mati in situ. Tidak hanya mereka, tetapi Wu Jingsui dan Lin Tianchong juga memiliki jejak kekhawatiran, mereka merasakan kekuatan misterius dari jimat leluhur, terutama tirani, dan benar-benar mengatasi semangat nirvana. Pada tingkat nirvana, untuk Kaisar Wu, dapatkah dikatakan bahwa kekuatan misterius ini benar-benar berasal dari Kaisar-Kaisar Wu? Pikiran Lin Tianchong tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia mengerutkan kening, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan berkata dengan lembut, dan terlepas dari apakah nenek moyang gerbang emas dan kuil Seng Xiao belum jatuh, untuk alasan keamanan, kami segera mencoba yang terbaik untuk sepenuhnya menghancurkan kedua token ini. Hancur. Saat kata-kata itu jatuh, Lei Ying melebarkan sayapnya. Lin Tianchong sudah punah dan cahaya gemuruh di seluruh tubuhnya, dan langkah kakinya kejam, tetapi suara Chu Xingyun datang dari telinganya, mengatakan, Senior Lin, masalah ini tampaknya telah berubah. Ketika suara terakhir jatuh, dalam kehampaan, dua simbol leluhur terus mengosongkan, mengalirkan cahaya seperti air, mekar lebih dan lebih cerah, dan awan-awan gelap menerobos, seolah-olah berkomunikasi dunia. Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan ada wajah saleh di wajah mereka, seperti dua orang yang paling setia, yang mengomunikasikan kedatangan Allah, tanpa sepatah kata pun, dengan ekspresi serius. Namun, dengan berlalunya waktu, kekosongan ini tidak memiliki gerakan, tidak ada suara memecah langit, dan tidak ada sosok kuat yang tiada taranya. Terlebih lagi, dua yang disebut simbol leluhur meredup pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kecemerlangan yang mengalir pada mereka juga menghilang sedikit, menghilang tanpa jejak. Ketika sinar cahaya terakhir menghilang, kedua jimat leluhur itu bergetar, dan segera, mereka jatuh dari udara dan jatuh ke tanah sesaat. Mereka berbunyi klik dan hancur. Tiba-tiba, seluruh ruang sepi, dan bahkan angin sepoi-sepoi pun hilang. Semua mata kerumunan melebar, melihat jimat leluhur hancur dengan takjub, dan kemudian memindahkan mata mereka ke Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng dalam kehampaan. Tetapi melihat kedua orang ini, mereka masih berdiri di tempat yang sama, masih mengangkat tangan mereka tinggi, dan bahkan penampilan kesalehan di wajah mereka sedikit berubah. Seluruh gambar sepertinya membeku di sini, penuh dengan suasana lucu di mana-mana. Di sini, apa yang terjadi? Mungkinkah dikatakan bahwa Zongzu tidak mendengar panggilan kita? Gu Xuanfeng memimpin dalam kembali kepada Tuhan. Dia panik dan panik. Wajahnya penuh dengan keraguan dan ketakutan. 6 dewa tidak memiliki Tuhan. Dia begitu, Lin Yuanli bahkan lebih, menatap kosong pada jimat leluhur yang berubah menjadi fragmen, matanya abu-abu dan kosong, dan bahkan berbicara sangat sulit. Kurasa, nenek moyang gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao telah mendengar panggilanmu, tapi sayangnya, mereka tidak bisa datang ke sini untuk membantumu. Chu Xingyun tersenyum dan mengeluarkan suara sentimental. Ketika dia berbicara, matanya muncul dengan garis yang halus, seolah-olah dia telah sepenuhnya memahami seluk-beluk dari semuanya, tidak lagi meragukan, tetapi hanya melalui semua kepercayaan diri. Wajah Gu Xuanfeng bergetar terus-menerus. Dia menatap Chu Xingyun, lalu puing-puing surat di tanah, dan akhirnya pada Lin Yuanli. Ekspresi seluruh orang itu sangat lucu, yang membuatnya tertawa. Namun, pada saat pikiran semua orang sedikit rileks, tubuh Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli tiba-tiba menyapu, berubah menjadi dua pita, melarikan diri tanpa melihat ke belakang, dan jalan menghilang ke ujung lain langit. Ini, adegan yang tiba-tiba ini membuat kerumunan tertegun lagi. Dua penguasa biara, begitu melarikan diri. Buang semua tentara elit, serahkan semua tentara elit, dan melarikan diri sendirian. Dua babi dan anjing tidak sebagus binatang buas, dan aku ingin melarikan diri dari telapak tanganku. Lin Tianchong sudah penuh dengan niat fana pada dua orang ini. Melihat ini, dia langsung berubah menjadi bayangan Suantian Thunder Eagle yang besar, dan dia akan melanjutkan mengejar Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng. Bahasa kuno, jangan mengejar tuan yang miskin, mengapa senior Lin mengejar dengan keras. Pada saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Tianchong, mengangkat bahu, dan berkata pelan, terlebih lagi, setelah pertempuran panjang, kami satu sisi juga menderita kerugian besar, dan tidak ada seorang pun selain Anda yang bisa mengejar mereka berdua.
Meskipun Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng telah terluka, bagaimanapun mereka adalah orang kuat nirvana, kekuatan mereka masih sombong, dan jika mereka ingin melarikan diri, sulit bagi orang biasa untuk mengejar ketinggalan. Lalu seperti yang Anda katakan, apakah Anda ingin membiarkan kedua orang ini pergi? Lin Tian mengerutkan kening. Kabur dari harimau dan kembali ke gunung pada akhirnya akan menjadi masalah serius. Selama kedua orang ini tidak mati, ke-36 negara bagian akan selalu sulit untuk tenang. Chu Xingyun mendengar kata-kata keduanya, dan sudut mulutnya terangkat dan berkata sambil tersenyum, maksudku, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng juga harus mati, tapi tidak sekarang. Dengar orang banyak merasa lebih bingung. Tepat ketika mereka akan terus mengajukan pertanyaan, Chu Xingyun berkata perlahan, aku tahu kemana mereka pergi. Saat malam tiba, perlahan-lahan menutupi seluruh lembah, sinar angin malam menyentuhnya, dan itu benar-benar ternoda dengan suasana berdarah yang menyengat membuat langit malam berangsur-angsur mati dan suram. Di lembah pada saat ini, suara pembunuhan menjadi semakin lemah dan semakin lemah, hampir hilang menjadi tidak ada, lebih dari 3 juta tentara telah dibantai, dan tidak ada yang tersisa. Jiao Yue memercikkan cahaya bulan ke bawah, memantulkan darah merah di tanah dan mayat yang dingin. Gambar itu sangat menyedihkan sehingga dengan diam-diam menceritakan adegan-adegan tragis. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng adalah kepala sekte, dan mereka juga mewakili gerbang emas dan aula Seng Xiao dari Luo besar. Kedua orang ini telah melarikan diri. Para prajurit elit dan Yin dan Yang yang kuat secara alami akan berkecil hati dan menyerah pada perlawanan terakhir mereka. Hari ini, 3,6 juta tentara elit sudah mati, dan semua orang kuat Yin dan Yang juga telah mati di tangan para budak pedang lubang hitam, benar-benar mati. Pertempuran yang mengejutkan akhirnya menang dengan Chu Xingyun, dan tirai terakhir jatuh. Hanya saja meskipun Chu Xingyun memenangkan kemenangan, mereka juga menderita kerugian besar setelah pertempuran ini. 360.000 penjaga bintang kota dan tentara yang dipenjara kehilangan 300.000 orang, hanya menyisakan 30.000 orang. Selain itu, semua orang terluka dan terluka parah, jadi setelah perang, Chu Xingyun memerintahkan semua orang segera memasuki Yanxiangguan untuk beristirahat, dan hanya mengirim beberapa orang untuk membersihkan medan perang. Pada saat yang sama, hasil akhir perang ini secara bertahap menyebar, dan orang-orang dari 36 negara bagian, orang-orang Daluo Jinmen dan Kuil Seng Xiao, semua mendengarkan telinga mereka dan melihat semuanya kaget. Sebelum hari ini, tidak ada dari mereka yang mengharapkan hasil seperti itu. Di mata orang-orang dari gerbang emas dan aula Seng Xiao, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng memimpin 3,6 juta tentara elit dan menyerang Pas Yanxiang. Momentumnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan ada banyak yang cukup kuat untuk menekan deretan pegunungan. Dalam pertempuran ini, mereka pasti akan menang. Di mata orang-orang dari 36 negara bagian, Yanxiang lemah dan hanya 360.000 tentara yang ditempatkan, bahkan jika semua perangkat keras dan semua roh dikumpulkan, itu masih bukan lawan dari 3,6 juta tentara. Mengingat hal ini, mereka hanya berharap bahwa Chu Xingyun akan dapat memegang pasukan Yanxiang, sehingga memblokir 3,6 juta tentara elit, dan tidak berani berharap untuk dapat mengalahkan satu sama lain. Tetapi pada akhirnya, Chu Xingyun tidak hanya memegang Pas Yanxiang, tetapi juga memenangkan kemenangan besar. Hasil ini mengejutkan semua orang, mereka memutar otak mereka, masih tak terbayangkan, Chu Xingyun apa kekuatan magis, trik apa, benar-benar dapat mengubah ombak. Untuk sementara waktu, apakah itu 36 negara bagian, atau gerbang emas Daluo dan Kuil Seng Xiao, hampir semua orang membicarakannya. Nama Chu Xingyun berakar dalam di hati rakyat dan tertanam dalam hati orang-orang yang terdalam. Pegunungan Jinxiao terletak di persimpangan gerbang emas Daluo dan Kuil Seng Xiao. Pegunungan ini membentang ribuan mil, dan pegunungan ini terus-menerus tampaknya menghubungkan dua gerbang besar secara diam-diam, berdiri selama ribuan tahun tanpa angin dan hujan. Pada saat ini, malam itu sangat tebal, kegelapan menyelimuti seluruh pegunungan Jinxiao, dan ada napas tenang di mana-mana. Pada saat ini, dua suara memecah langit terdengar, memecah keheningan ini, dan kemudian Anda dapat melihat dua siluet bergegas melalui langit malam, dan jalan setapak menuju bagian terdalam dari jajaran gunung. Napas dari dua bayangan ini sangat sombong dan benar-benar dapat mempengaruhi satu sisi dunia, tetapi anehnya, mereka tampak sangat malu, memberikan perasaan panik dan terburu-buru yang aneh. Mereka benar-benar Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng. Setelah melarikan diri dari Yanxiang Pass, keduanya tidak bersembunyi, dan memulihkan luka-luka mereka secara diam-diam, tetapi berlari sepanjang jalan ke pegunungan Jinxiao, bahkan jika cedera menjadi lebih serius, nafas menjadi lebih teratur, dan mereka tidak berhenti. Setelah beberapa saat, keduanya sampai ke bagian terdalam dari pegunungan Jinxiao, di sini berdiri sebuah istana dengan menara besar dan nafas seperti peri yang tinggal. Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng tidak ragu-ragu, mereka melangkah maju dan memaksa masuk ke istana, mata mereka memerah, seolah-olah mereka ingin sekali menemukan jawaban. Zhongzhu, murid punya sesuatu untuk ditanyakan. Ketika mereka datang ke halaman, mereka akhirnya melambat dan mengeluarkan suara bersamaan. Halaman ini adalah tempat peristirahatan dari dua Zongmen Zhongzhu yang agung.
Tidak ada yang bisa masuk. Suara itu perlahan turun, namun, halaman itu masih sunyi, dan tidak ada suara yang keluar, yang membuat Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng tertegun dan saling memandang, merasa semakin terganggu di hati mereka. Pada akhirnya, keduanya mengertakkan gigi dan melangkah ke halaman. Menjerit, tepat pada saat keduanya masuk, sinar sepoi-sepoi menyapu dan menggulung napas busuk dan tandus meniup kedua tubuh, menyebabkan kedua tubuh bergetar dan tetap di tempat untuk sesaat. Dalam penglihatan mereka, seluruh halaman kosong dan penuh pembusukan. Tampaknya tidak ada yang hidup lama, dan di dua paviliun di tengah halaman, dua tulang terbaring diam-diam. Tulang batu giok putih. Zhongzu tidak ada di sini. Jantung Gu Xuanfeng berdetak kencang, tepat ketika dia berbicara, di dalam halaman, tidak ada tanda embusan angin. Ruang padat dan tebal aslinya hancur, dan gelap dan dalam bagian luar angkasa. Dalam petikan itu, tubuh besar Taiksu Ling Piton muncul, dan tubuh ular itu berkelok-kelok, dengan mudah melintasi ruang angkasa, dan turun ke ruang ini, dan di atas tubuh ular, berdiri barisan tokoh, dipimpin oleh orang itu, menakjubkan. Itu adalah Chu Xingyun. Dia menyipitkan matanya sedikit, menaruh ekspresi Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng ke matanya, dan berkata dalam lelucon, "Nenek moyangmu, bukankah mereka muncul di depanmu sekarang?" Saat dia berkata, dia mengarahkan jari-jarinya ke dua tulang giok putih di tanah, dengan sarkasme yang kuat di senyumnya. "Binatang buas kecil, kamu diam saja untukku, dan kamu benar-benar omong kosong." Gu Xuanfeng segera berteriak. Dia bahkan tidak percaya bahwa dua tulang giok putih ini adalah milik leluhur gerbang emas dan aula Seng Xiao. Kekuatan kedua leluhur telah mencapai setengah langkah kaisar bela diri, dan mereka tak tertandingi dalam kekuatan. Begitu mereka bergabung, seluruh hutan belantara utara miskin, dan tidak ada yang bisa membunuhnya, bahkan kepala istana dari 9 istana dingin. Dari deru, dia juga merasa bahwa Chu Xingyun sedang berbicara omong kosong. Dalam pandangannya, halaman itu terpelihara dengan baik, tanpa jejak pertempuran, tidak ada suasana kebingungan, dan hanya dua tulang giok putih, yang tidak bisa menjelaskan apapun sama sekali. Pada saat ini, Lin Tianchong dan Wu Jingsui juga memandang Chu Xingyun dengan penuh rasa ingin tahu. Di sepanjang jalan, Chu Xingyun berperilaku secara misterius dan tidak terduga. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Saya melihat Chu Xingyun tersenyum lagi, dan berkata perlahan, "Kata-kata Anda, ya, seluruh gurun utara sangat miskin. Tidak ada yang bisa membunuh dua kaisar bela diri setengah langkah tanpa menyadarinya, tapi..." Suara Chu Xingyun terhenti tiba-tiba, satu jari terulur dan menunjuk ke langit. Suara itu berkata secara misterius, "Orang yang membunuh kedua orang ini bukanlah orang, tetapi langit di atas kita." Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng tiba-tiba terpana. Bahkan Lin Tianchong dan Wu Jingsui terpana. Alam bawah sadar berpikir bahwa Chu Xingyun mengejek, tapi ekspresi Chu Xingyun serius dan dia tidak mencibir sama sekali. Chu Xingyun melompat ke halaman, melangkah, dan berkata dengan keras, "Antara langit dan bumi, ada keberuntungan, 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 jika ada bantuan ilahi, keberuntungan, keberuntungan, dan semuanya frustrasi. Dan beberapa pengkhianat, keberuntungan mereka akan secara paksa dirampas dunia, dan pada akhirnya tidak akan melarikan diri sampai mati, bahkan seni bela diri yang tinggi kuat, sehingga tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Seperti yang kamu katakan, nenek moyang gerbang emas dan balai Seng Xiao Daluo dirampas keberuntungannya oleh langit dan bumi, sehingga mereka akan berakhir seperti ini." Lin Tian menatap tulang giok putih di tanah. "Jalan." Chu Xingyun mengangguk dan melanjutkan, "Gerbang emas Daluo dan balai Seng Xiao, mengumpulkan 3,6 juta tentara, bersumpah untuk memecahkan Yan Xiang Pass dan menyerang 36 negara bagian, sarana mereka sengit, berhati dingin, dan tanpa henti. Membantai 100.000 pejuang dan lebih dari 400.000 orang, dan bahkan 30.000 istri tua dan lemah sebagai umpan, mencoba menerobos Yan Xiang Pass. Langkah seperti itu tidak dapat diterima ke langit dan bumi. Sebagai nenek moyang gerbang emas dan aula para dewa surga, mereka tentu saja akan ditinggalkan oleh langit dan bumi, dan akhirnya mereka akan kehilangan keberuntungan mereka. Jika itu adalah orang biasa, api penghakiman akan dibakar sampai mati segera setelah api penghakiman datang, tetapi penanaman kedua orang itu telah mencapai setengah langkah di ranah kaisar militer. Itu tidak bisa dibakar, dan dapat dinilai dari titik ini bahwa dua tulang giok putih milik nenek moyang gerbang emas Daluo dan aula Seng Xiao. Chu Xingyun menambahkan kalimat terakhir, mendongak dan menatap lurus ke arah Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng dengan senyum. Dia adalah seorang kaisar tak tertandingi, dan tentu saja dia sangat akrab dengan semua ini. Ketika Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng mengeluarkan jimat leluhur, dia tahu bahwa keduanya tidak berbohong. Nenek moyang Daluo Jinmen dan kuil Seng Xiao belum jatuh, dan Si Wei melangkah ke ambang pintu Kaisar Wu. Pada saat yang sama, ketika dia melihat bahwa Zhu Zuxinfu tidak mendengar kabar untuk waktu yang lama, Chu Xingyun juga langsung berpikir bahwa dua Zhu telah dirampas keberuntungan mereka oleh surga dan bumi, dan jiwa mereka tersebar. Sekarang setelah keduanya mati, jimat leluhur secara alami tidak akan merespons, dan pada akhirnya akan menjadi tumpukan memo tembaga.
Wajah Gu Xuanfeng menjadi pucat, sejak saat jimat leluhur hancur, dia secara tidak sadar berpikir bahwa kedua leluhur itu mungkin telah terbunuh, tetapi dia enggan menerima hasil seperti itu. Tapi sekarang, adegan di depannya dan penjelasan terperinci Chu Xingyun membuatnya tidak dapat terus melarikan diri, tubuhnya bergetar hebat dan dia mengambil beberapa langkah mundur satu demi satu, langkahnya gemetar. Lalu, sesuai dengan apa yang kamu katakan, kamu bisa menyusul tempat ini, dan dunia ini membantumu. Lin Yuanli sedikit gila, dan pidatonya menjadi kacau. Mendengar ini, Chu Xingyun tiba-tiba tertawa keras, lengan kanannya terentang, mengungkapkan sumber api Suanjing dan sumber cahaya Suanjing di atas. Apakah kamu mengenali dua Suanjing ini? Chu Xingyun tersenyum tipis, pikirannya bergerak sedikit, dan dua Suanjing asli mekar dengan cahaya yang bercahaya, dan kekuatan yang hebat dipenuhi. Pada saat menghubungi Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, biarkan pedang kuno Luo Sheng dan bel kuno Sheng Xiao bergema di tangan mereka, dan mereka juga mekar. 7 sumber kristal sumber sudah terintegrasi. Ada resonansi tertentu dan hubungan antara satu sama lain. Saya memiliki sumber kristal dan sumber kristal sumber api, jadi saya dapat dengan mudah merasakan lokasi kristal sumber bumi dan kristal sumber emas. Temukan dua Suanjing asli ini, dan Anda dapat dengan mudah menemukan Anda. Ekspresi Chu Xingyun sangat kasual, dan suaranya sedikit kental, jadi, saya tidak terburu-buru untuk memburu Anda, tetapi gunakan periode waktu ini untuk istirahat yang baik. Ketika Anda berhenti, ini akan keluar. Jika kita tidak menuntunmu, itu akan memakan waktu yang lama bahkan jika kita bisa menemukannya. Lagi pula, tulang-tulang dari dua kaisar bela diri setengah langka adalah bahan penempaan yang sangat baik, cukup untuk menempa artefak. Ini, bisa dimengerti bagimu untuk hidup sebentar. Mendengar kalimat terakhir Chu Xingyun, seluruh ekspresi Lin Yuanli menjadi sangat jelek, ternyata sejak dia meninggalkan lembah, dia dan Gu Xuanfeng berada di bawah kendali Chu Xingyun. Kamu, di mana kamu keramat, mengapa kamu bisa tahu ini, siapa kamu? Napas Gu Xuanfeng menjadi cepat, dia memandang Chu Xingyun seolah-olah sedang melihat kabut gelap dan dia tidak bisa melihat kebenaran. Untuk orang mati, pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada artinya bahkan jika mereka tahu jawabannya. Menghadapi keraguan Gu Xuanfeng, Chu Xingyun tidak menjawab, tetapi hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Suara teredam keluar, dan sosok Lin Tianchong muncul di depan Gu Xuanfeng. Gu Xuanfeng hanya merasakan kepalanya berdengung, seolah-olah akan meledak dan ada raungan di mulutnya, tetapi dia tidak surut. Pergi, aku tidak tahu apa itu. Lin Tianchong tersenyum dingin, tangannya terbuka lebar, dan guru penghancur dunia yang putih susu mekar langsung di tubuh Gu Xuanfeng, menyetrumnya dengan daging, dan bahkan tulangnya terus-menerus retak dan mengeluarkan suara yang jelas. Pada saat yang sama, Nirvana Sword Slave dan Wu Jingsui juga menembak, keduanya bergegas menuju Lin Yuanli satu demi satu, dan Qi Yuan dan Jianmang melonjak membuat Lin Yuanli tidak dapat menghindar sama sekali. Anda harus tahu bahwa sejak meninggalkan Yan Xiang Pass, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng telah menahan luka-luka mereka dan bergegas ke sini. Mereka sangat ingin menemukan jawaban. Mereka kelelahan dan terluka parah. Ketika mereka mempelajari jawaban terakhir, mereka berdua hampir pingsan, tidak dapat menerima hasil yang aneh sama sekali, dan merasa bahwa Chu Xingyun tidak dapat diprediksi, dan ada jejak ketakutan di hatinya. Itu sebabnya mereka berdua, saat ini, masih harus menghadapi musuh yang kuat. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam menghantam hatiku secara instan, dan nirvana ki di tubuhnya menjadi sia-sia, bahkan lonceng kuno Sheng Xiao dan pedang kuno Luo Sheng menjadi kusam dan kusam. Hancurkan aku. Saat deru rendah Lin Tianchong meletus, guntur di ruang itu keras, dan tiba-tiba, ribuan kilat datang, membuat tubuh Gu Xuanfeng bergetar tiba-tiba, akhirnya tidak bisa terus melawan, seluruh tubuhnya diselimuti oleh guntur. Di sisi lain, Lin Yuan adalah satu musuh dan dua musuh, dan dia melawan Wu Jingsui dan Nirvana Sword Slave. Dia tiba-tiba diabaikan, kepalanya terbuka, energi pembunuh yang kejam mekar, dan cahaya pedang yang dalam jatuh di kepalanya. Dua suara teredam berturut-turut keluar. Kepala Gu Xuanfeng dan Lin Yuanli hancur, darah memuntahkan, ditaburkan di tubuh, dan akhirnya jatuh ke tanah, memusnahkan semua vitalitas. Penguasa gerbang emas Luo, Lin Yuanli, dan penguasa kuil Sheng Xiao, Gu Xuanfeng, semuanya jatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap